Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi hasil diklat Pekerti AA tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan oleh Dr. Sahibuddin Said MSI dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional Pekerti bagi dosen dan perguruan tinggi. Tujuan dilaksanakan Pekerti ini adalah agar para dosen mampu dan memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Tujuan khusus dari pembelajaran Pekerti AA ini adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Definisi: strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran adalah salah satu proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Yang dimaksud dengan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang sering kita sebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Sedangkan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Standar seleksi dari mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Kitab Taklim Ilmu Taklim. Yang pertama adalah Dakaun atau cerdas, yang kedua Hisrun, rajin, Istabarun, sabar, kemudian yang keempat adalah Bulkoh, berkaitan dengan biaya, kemudian Israhul Ustadz, yaitu petunjuk dari guru ataupun dosen, dan Tuluz zaman atau panjang waktunya. Pembelajaran. Menurut Bapak Zainal Arifin, 209, suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau siswa, dosen atau guru, metode, media, dan evaluasi. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor, agar mahasiswa dan peserta didik lebih baik dalam berinteraksi kepada dosen. Strategi pembelajaran. Yang dimaksud strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian informasi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau guru dan mahasiswa atau siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut Dick dan Carey 2012. Selanjutnya, yang dimaksud dengan strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku dosen atau guru untuk dapat mengakomodasikan semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis, menurut Hilda. Kemudian selanjutnya, pendekatan strategi pembelajaran yaitu pendekatan secara menyeluruh dari suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang melukiskan semua prosedur sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa dan siswa. Dapat disimpulkan, strategi pembelajaran adalah suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha mahasiswa atau siswa
mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, dan merencanakan bahan ajar. Semua ini disusun agar terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Pentingnya strategi pembelajaran. Yang pertama adalah untuk memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, menarik minat peserta dalam belajar. Selanjutnya adalah memotivasi, mendorong, menggerak, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran ekspositoris, kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, selanjutnya strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan. Karakteristik dari proses pembelajaran, yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik psikologis dari peserta didik. Pembelajaran. Baiklah, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai dengan akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik. Ya, contohnya adalah model pembelajaran secara kooperatif. Strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Teknik pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contohnya adalah teknik presentasi pada kelompok dengan metode presentasi. Baiklah, mari kita lihat perbedaan. Pada gambar 1 ini menunjukkan bahwa ada interaksi antara peserta didik dengan pendidiknya. Yang kedua, gambar yang kedua adalah dapat dilihat bahwa tidak ada fokus. Artinya, dalam hal ini ada yang miskomunikasi antara baik itu peserta didik yang kurang konsentrasi ataupun materi yang disampaikan oleh pendidik yang tidak menarik atau minat dari peserta didik. Nah, apalagi di gambar yang ketiga ini, kita lihat bahwa ada yang sampai tertidur, artinya ada miss antara peserta didik dengan pemberi materi atau pendidiknya. Bisa jadi kurang menarik yang disampaikan, ataupun materinya tadi membosankan, atau juga peserta didiknya yang secara psikis dia kelelahan. Mari kita bandingkan dengan yang gambar berikut ini. Dari ketiga gambar ini terjalin interaksi yang berkesinambungan antara pendidik dan peserta didik. Itu yang kita harapkan. Jadi menurut Bloom dan Cattrall, mahasiswa itu harus menguasai 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif, yang kedua ranah psikomotor, yang ketiga adalah ranah afektif. Kognitif terdiri dari 6, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan pada ranah psikomotor, ada 5, yaitu peniruan atau menirukan gerak dari role modelnya.
Yang kedua adalah penggunaan, yaitu menggunakan konsep untuk melakukan gerak tersebut. Yang ketiga adalah dengan ketepatan, yaitu melakukan gerak secara benar. Yang keempat, perangkaian, yaitu melakukan beberapa gerakan sekaligus secara benar. Kemudian naturalisasi, yaitu melakukan gerakan secara wajar. Afektif. Afektif terdiri dari 5 rangkaian. Yang pertama adalah pengenalan. Jadi dalam pengenalan ini ada rasa ingin menerima dan sadar adanya sesuatu. Yang kedua adalah merespon. Apakah mahasiswa atau dosen tadi aktif dalam berpartisipasi? Kemudian penghargaan. Penghargaan adalah menerima nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Kemudian pengorganisasian, yaitu menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai oleh mahasiswa sesuai dengan teori. Kemudian pengalaman. Pengalaman di sini adalah menjadikan nilai itu sangat bermakna. Makanya dari sini dosen harus memberikan contoh-contoh yang aktual atau yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Motivasi belajar di perguruan tinggi. Kata kuncinya adalah menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan perilaku. Motivasi. Motivasi yang dimaksud dengan motivasi adalah kekuatan energi seseorang dalam menimbulkan tingkat persistensi dalam melaksanakan sesuatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri peserta didik ataupun dosen, maupun yang dari luar diri atau motivasi dari ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki oleh individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar maupun dalam kehidupan di lingkungannya. Motivasi merupakan model yang sangat penting untuk belajar. Tanpa ada motivasi, proses belajar akan kurang berhasil. Meskipun seseorang memiliki kecakapan yang tinggi, mahasiswa atau siswa yang kurang berhasil dalam belajar, jika motivasinya lemah, maka dia tidak akan bisa berkembang. Maka di sini diperlukan peran dosen atau pendidik untuk membangkitkan motivasi dari peserta didik itu. Jadi motivasi belajar bagi siswa itu sangat penting ya, karena merupakan suatu dorongan, baik itu secara internal dari dirinya ataupun secara eksternal dari lingkungannya. Gunanya adalah memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita dalam belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangat penting, karena sebagai pendorong agar siswa lebih kuat dalam belajar untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai. Ciri-ciri dari motivasi belajar, di antaranya adalah tekun, ulet, menunjukkan minat, lebih senang bekerja mandiri, ya, cepat bosan, kemudian dapat mempertahankan pendapat, tidak mudah melepaskan hal-hal yang diyakini, senang mencari atau memecahkan masalah, serta soal-soal lainnya. Itu adalah ciri-ciri dari motivasi belajar. Prestasi belajar rendah, ya. Di antaranya adalah belum menguasai pengetahuan, sifat dan struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Fungsi dari motivasi dalam belajar. Yang pertama adalah motivasi dalam belajar. Fungsinya adalah harus ada dalam proses belajar karena hasil kerja akan optimal bila ada motivasi. Yang kedua, motivasi selalu bertalian dengan tujuan. Fungsi dari motivasi sebagai pendorong, penentu arah, menyelesaikan perbuatan, dan pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Cara untuk menumbuhkan motivasi siswa diantaranya adalah memberi angka. Jadi guru memberikan angka
Apabila murid tadi atau peserta didik atau mahasiswa tadi dapat menjawab dengan benar, berikan angka sesuai dengan yang ia jawab. Contohnya 100. Memberikan hadiah. Memberikan hadiah merupakan stimulus bagi siswa atau peserta didik untuk dapat menumbuhkan motivasinya. Misal, diberikan hadiah apabila dia bisa menjawab seluruh kuis yang diberikan dengan benar. Yang ketiga adalah kompetisi. Kompetisi ini yaitu mengikutkan peserta-peserta didik dalam perlombaan-perlombaan ataupun lomba juara kelas. Kemudian menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa atau peserta didik untuk merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerima tugas itu sebagai usaha keras dalam mencapai tujuan. Kemudian memberikan ujian. Teori motivasi diantaranya adalah motivasi dan penguat, kemudian hadiah dan penguat, kemudian teori yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang yang dapat memberikan alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah positif. Kemudian ciri-ciri ya, ciri-ciri bahwa manusia itu berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar dengan hal-hal yang tidak ada artinya. Jadi, di sini diperlukan fungsi dosen atau pendidik untuk memberikan arahan ataupun motivasi kepada peserta didik. Menurut teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan yang diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan-tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Motivasi berprestasi adalah beberapa orang yang berambisi dan bekerja untuk mencapai sukses. Kompetensi yang perlu dikembangkan oleh dosen adalah kemampuan untuk menguasai struktur dan konten kuliah, kemudian membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang sesuai dengan karakteristik mahasiswanya, kemudian mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajarkan pengetahuan secara spesifik, kemudian dapat mensintesis pengetahuan yang ada untuk pencapaian pembelajaran. Bagaimana cara membangun belajar yang positif agar mahasiswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya? Yang pertama adalah mengatur pertemuan awal. Di awal kita harus komitmen. Contohnya pengaturan jam masuk atau hal-hal tertentu yang akan mengganggu proses pembelajaran itu sudah diatur di dalam pertemuan awal. Kemudian adalah mempersiapkan lingkungan sarana dan prasarana, mengajarkan dengan menghubungkan dunia IT, kemudian mengembangkan pembelajaran yang menarik. Yang terakhir adalah menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Maksudnya adalah dalam kelas kecil kita ada proses diskusi, kelas besar adalah teori secara luas. Strategi untuk mendorong atau merangsang minat dari perhatian mahasiswa yaitu penyampaian. Jadi materi perkuliahan ataupun materi pembelajaran harus bervariasi. Contohnya diskusi, role model, stimulus, demonstrasi, dan studi kasus. Yang kedua adalah media pembelajarannya. Media pembelajaran yang diberikan harus bervariasi. Misal, melampirkan foto-foto, video, atau film-film yang akan menimbulkan stimulus atau menimbulkan minat dan perhatian dari mahasiswa itu atau peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa nyata itu harus diberikan sebagai contoh aktual dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai proses pembelajaran. Simpulan akhir, bahwa motivasi disesuaikan dengan kondisi bidang
dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai penutup bahwa pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.